instrumen pasar modal. Pasar modal yaitu salah satu bentuk sebagaimana pasar konvensional pada umumnya, yang berarti pasar modal merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Pasar modal juga merupakan tempat bertemunya pemilik dana dengan pengguna dana dengan tujuan investasi jangka pendek atau menengah. Yang kedua ada instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal terdiri dari dua kategori, yaitu instrumen utang atau obligasi, yang kedua instrumen pernyataan atau saham. Obligasi juga dapat dibedakan dalam beberapa jenis tergantung pada sudut mana kita melihat, mulai dari sudut pengalihan, jangka waktu, dan juga jaminan atas obligasi dan bunga yang dibayarkan. Yang kedua ada saham. Saham merupakan instrumen yang lebih banyak dikenal masyarakat karena saham termasuk dalam pernyataan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan yang terbagi dalam modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. Saya akan membahas tentang perbedaan saham dan obligasi. Dalam saham dan obligasi terdapat beberapa perbedaan, yaitu saham termasuk dalam surat kepemilikan perusahaan, sedangkan obligasi termasuk dalam surat utang. Pada badan yang mengeluarkannya, saham termasuk perusahaan terbuka atau TBK, sedangkan obligasi termasuk perusahaan dan pemerintah. Pada pembagian keuntungan, saham termasuk keuntungan bersih, sedangkan obligasi termasuk dalam harga pokok dan bunga. Pada jangka waktu, saham tidak terbatas, sedangkan obligasi terbatas. Yang keempat, pemain dan pasar modal. Pemain dan pasar modal terlibat dalam pasar modal langsung, yaitu emiten, investor, lembaga penunjang, penjamin emisi, perantara, pedagang efek, penanggung, wali amanat, perusahaan surat, dan perusahaan pengelola dana. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur emisi. Prosedur ini dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan, seperti tahapan persiapan, di mana tahapan ini perusahaan mengadakan rapat umum pemegang saham. Selanjutnya penyampaian letter of intent setelah hasil rapat disetujui, lalu diajukan ke Bapepam. Lalu pernyataan pendataan, setelah itu evaluasi oleh Bapepam. Setelah semuanya terpenuhi, Bapepam akan mengevaluasi dokumen yang sudah disampaikan. Dengan pendapatan terbuka, setelah semua persyaratan dipenuhi, dilakukan rapat terbuka oleh Bapepam dan perusahaan-perusahaan yang terkait. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas pasar perdana, di mana pasar perdana dapat dijalankan setelah disetujui oleh Ketua Bapepam. Dalam pasar perdana, harga yang ditetapkan nominalnya wajar sesuai dengan penjamin emisi. Di sini kita akan memasuki pasar uang atau pasar falas. Pasar uang adalah tempat terjadinya pertemuan antara dana dan pemilik jangka pendek kepada calon pemakai yang membutuhkan baik secara langsung maupun perantara. Dan adapun lanjutan dari pasar uang, yaitu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan jangka pendek, memenuhi kebutuhan likuidasi, dan juga memenuhi modal kerja. Dan instrumen dari pasar uang itu sendiri yaitu sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, kemudian sertifikat deposito, dan juga adanya commercial paper yang dimana surat utang tersebut tidak disertai dengan jaminan sehingga diterbitkan oleh perusahaan itu sendiri, dan hasilnya yaitu memperoleh dana jangka pendek. Kemudian call money yang berarti kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank dengan bank lain yang saling menguntungkan. Kemudian adanya repush agreement yang berarti transaksi jual beli, di mana nantinya si penjual akan mampu membeli kembali surat yang telah ia jual. Dan kemudian adanya banker exception yang berarti instrumen pasar uang yang digunakan untuk memberikan kredit kepada eksportir ataupun importir. Berikut itulah salah satu sebagian dari instrumen pasar uang. Adapun pemain atau pelaku dari pasar uang itu sendiri yaitu bank, kemudian perusahaan-perusahaan umum, kemudian perusahaan asuransi, lalu yayasan, dan juga lembaga keuangan lain seperti adanya koperasi dan juga rumah gadai dan perusahaan lainnya yang termasuk ke dalamnya.
Jadi terakhir saya akan menjelaskan tentang 5 pengertian pasar falas. Pasar falas merupakan jenis perdagangan yang mana transaksinya memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap negara lainnya. Adapun tujuan dalam pasar falas yaitu sebagai media bertransaksi dengan negara lain untuk mempertahankan daya beli, mempermudah mengirimkan uang keluar negeri, mempermudah pembelanjaan di luar negeri, dan juga terakhir membantu mengurangi resiko fluktual atau nilai tukar atau hedging. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang pemagaran resiko atau hedging. Pemagaran resiko atau hedging merupakan salah satu bentuk keperluan atas resiko bila mana terjadinya perubahan kurs valuta asing atau hedging juga termasuk dalam strategi yang dijalankan untuk melindungi fluktual nilai tukar mata uang. Sehingga hedging dapat memberikan kesempatan kita untuk melindungi modal kita dari kemungkinan yang gagal. Terima kasih.